Ya, selamat malam teman-teman. Nah, ini di depan saya ada transmisinya Supra X 125. Kalau kemarin kan kita sudah bahas yang CB 150R ya. CB 150R. Artinya sebetulnya transmisi Supra X 125 ini lebih mudah. Lebih mudah daripada CB 150 atau Mega Pro atau Tiger atau GL Max ya. Artinya apa, ini giginya cuma 4. Nah, terus ini nanti saya mau coba yang rakit nanti Mas Adi aja karena harus gampang ini ya. Cuman saya cuma mau menjelaskan gini caranya, cara ngerakitnya gini. Ini kita pisahkan dulu. Seumpama ini dicampur semua, diobrak-abrik semua gini, ring-ringnya dibuat semua. Nah, pertama yang kita pisah, kita harus tahu dulu ini dua poros. Ini ada poros utama, ini poros lawan. Poros utama itu main shaft, berarti kalau main shaft ada gigi matinya di as. Kalau counter shaft ini polos, nggak ada giginya. Ini yang dengan gear depan, ini dengan kopling. Ini dulu, ini kita pisah. Oke, setelah kita pisah, sekarang giginya. Jadi pengertian kemarin yang main shaft gigi poros utama itu giginya itu kecil-kecil. Pokoknya kalau giginya kecil-kecil itu punyanya main shaft. Kalau yang besar-besar pasti punya counter shaft. Ini contohnya. Ini kan sudah ada gigi satu. Terus kemudian yang kecil lagi nih tak bisa ke sini. Nah, ini punya main shaft ini. Terus ini kalau saya bandingkan gini, ini yang kecil, ini yang kecil. Terus lubangnya juga beda. Jadi ini tinggal pisah aja enak nih. Nah, gini. Ini besar, lubangnya satu kecil, giginya juga besar, satu kecil. Artinya apa? Ini yang kecil. Nah, ini sudah satu poros selesai. Gigi satu, gigi dua. Gitu. Ini kan kalau istilahnya di di sepeda motor Supra X 125 kan, ataupun bebek, kalau beda dengan bebek yang lama. Kalau bebek yang lama kan Grand Supra itu kan berurutan 1 2 3 4. 1 2 3 4. Kalau ini kan beda 1 2 3 4 kan gitu. Ya, artinya apa? Ini dipisah dulu. Terus kemudian ini gigi yang besar-besar ini juga kita pisah. Nah, disendirikan. Wes enak. Oke. Terus kemudian kita lanjut. Washer, ring. Ring ini yang besar-besar ini pasti punya counter shaft. Pasti ini. Disendirikan aja biar enak ya. Kalau istilahnya ini ring-ringnya yang besar-besar ini punya counter shaft. Nah, ini yang kecil-kecil ini punya main shaft poros utama. Terus sudah kolarnya punya main shaft, counter shaft. Terus kalau sudah seperti ini ngerakitnya lebih mudah. Kenapa? Contohnya ini tidak banyak ring, nanti ngerakit jadinya Mas Adi ya. Ini tak kasih ilustrasi aja Mas Adi. Ini pertama gigi satu. Setelah gigi satu, otomatis kita pasang gigi berapa? Ini 2. Ini sama ini besar mana? Nah, ini gigi 3 yang kita pasang. Nah, ini kalau dipasang gini, kalau bebek itu kan istilahnya enaknya kalau motor Supra 125 ini nggak usah pakai ring, langsung pasang gini toh. Terus kemudian karena di sini gigi bebas, ya, di sini ada kancingan atau sirklip, maka dikasih ring pengaman kayak gini. Nah, ini ring dulu. Kita masukkan ringnya. Sesuai alur ya kita masukkan, baru nanti dipasang kancingan. Nah, terus kancingan baru kita pasang. Karena ini gigi bebas, di sini harus gigi mati geser untuk membunuh gigi bebas ini. Nah, di sini sudah terlihat ini gigi mati, gigi bebas, sebelahnya gigi mati geser. Nah, kemarin di video yang kemarin kan kita sudah jelaskan gigi itu ada 3, 1 gigi mati, kedua gigi bebas, ketiga gigi mati geser. Pahami dulu, gigi mati yang kalau diputar tuh gigi asnya ikut berputar, gigi bebas itu bisa berputar bebas pada porosnya. Gigi mati geser itu kalau diputar asnya ikut berputar karena mati, tapi dia bisa bergeser untuk mematikan gigi bebas yang ada di poros.
Kalau ini mama jalan gini terus nggak ada yang mematikan, nggak ada mati geser, kan dia nggak bisa masuk nanti. Oke, habis itu setelah pak kancingan kita pasang, langsung sirklip, nggak usah pakai ring. Nah, setelah kasih sirklip nanti dipasang ininya. Sudah sirklip ya, sirklip. Habis sirklip, karena di sini gigi bebas ya, maka dikasih ring dulu. Jadi sirklip terus ring, baru ini dipasang. Udah, ring ini sudah selesai, satu poros selesai. Nah, pertanyaannya kemarin saya sudah singgung kan untuk ini jenis starternya atau kickstarternya ini kan konvensional. Konvensional itu cirinya kalau kita bongkar mesinnya, kalau starter konvensional, kalau kecepatannya ada 4 speed, di satu poros ini gigitnya cuma 4 speed, itu konvensional. Oke ya, nanti Mas Adi yang rakit nanti ya, tak lepasin semua. Ini lepas. Nah, oke, kemudian yang kedua di poros lawan. Ini coba. Ini kan ada sirklip. Kita pasang sirklip dulu. Kalau ada sirklip ya. Nah, pertanyaannya setelah sirklip itu kan gigi bebas. Ini ya kita pasang. Nah, kalau karena ini ada sirklip, ini di gigi bebas. Ya enggak boleh ini, enggak ada ringnya, harus dipasang ring ini. Nah, ringnya ring pengaman ini. Pasang ring dulu. Terus kemudian giginya dipasang. Ya. Setelah gigi dipasang kan ada ring, ada kancingan, ada ring. Lah, terus kemudian ini ada kancingan lagi, maka dia harus dikasih ring dulu. Ini ring pengaman. Kenapa kok ada ringnya? Karena kalau ada kancingan atau sirklip, kalau ini ada nggak dikasih ring, ini kan gigi bebas kan berputar. Dikhawatirkan kancingannya ini yang rusak nanti kalau dia nggak dikasih ring pengaman. Baru dikasang kancingan. Habis pasang kancingan, oh ini gigi bebas, berarti sebelahnya pasti mati atau mati geser. Ini mati geser untuk membunuh. Oke, kancingan kita pasang, terus kemudian kita pasang ini. Kalau ini dibalik kan nggak bisa masuk. Ini gini toh, enak. Kancingan pasang, ini dimasukkan, terus, nah ini kan bisa bergerak maju mundur, tapi kan nggak ada kancingannya. Ini pasti ada ringnya ini. Nah ini ring. Habis ring terus masuk polar. Habis polar, nah ini dimasukkan. Kalau gini, dia coba kita lihat bedanya kalau dibalik. Ini kan spillingnya cuma dikit. Ini nanti kan natap ini. Apa sama nggak bisa kan? Dia harus dibalik ini. Nah, istilahnya kita pasang seperti ini. Nah, baru ring yang ada, yang ring istilahnya kemarin yang saya cerita ini ringnya ada penguncinya, penyet. Bahasanya penyet supaya ini nggak bisa lepas. Nah, kenapa? Kalau kita bongkar sebetulnya kan tidak perlu ribet-ribet diprotolin semua, tapi kan ini kan buat pelajaran, biar teman-teman juga paham. Nah ini kemudian yang sebelah sini, ini sebaliknya. Kalau ini sudah pasang, ini kalau nggak dikan nanti ngerakitnya auto ya. Ini baru ring ini kita pasang, ya. Terus ini ada bosnya, ini sebenarnya jadi satu sama ini stoppernya. Nah ini teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu fungsinya ini. Jadi ini stopper ini berfungsi ketika motor berhenti dari gigi 4, kemudian roda belakang berhenti loh ya, dengan syarat roda belakang tidak bergerak, maka persneling dari gigi 4 bisa langsung dinetralkan. Ketika dia sudah jalan, motor jalan dari gigi 4 tidak bisa dinetralkan. Kenapa? Nah ini namanya stopper untuk istilahnya dari gigi 4 rotary transmisi ya. Jadi ini nanti gini posisinya. Jadi kalau ketika dia berputar, dia akan keluar dari ini tonjolan ini. Nanti ketika dia jalan, di sini ada tonjolan. Nah ini ada cowakan ini di drum shaft. Karena di sini ada per, ini kan ada pernya. Dia ada gaya inersial. Inersial itu gaya yang dihasilkan oleh gaya itu sendiri. Ya ngerti ya? Gaya yang dihasilkan oleh gaya itu sendiri atau kakean gaya, kebanyakan gaya. Contohnya apa? Kalau kita dorong mobil, kemudian mobil mogok kita dorong,
terus mobilnya nyala, pasti orangnya bukan terpental ke belakang, pasti terpental ikut lari ke depan. Nah itu artinya inersial, gaya yang dihasilkan oleh gaya itu sendiri. Nah ini sama ketika dia berputar. Nah ini kan berputar nih, ini tak ibaratkan di motor berputar, dia kan istilahnya dia kan nonjol di sini, ngunci gigi 4 ini natap sudah gini. Kalau posisi jalan istilahnya kita maju ke depan, tapi begitu direm atau berhenti ini dia keluar gini, akhirnya di klek kan bisa bergerak. Ini loh, paham ya maksudnya? Ini bekerja gaya inersial stopper ini. Kalau ini berjalan dia akan masuk ke sini gigi 4, makanya diinjak nggak bisa lagi netral. Tapi posisi dia berhenti, motornya berhenti, ini langsung keluar karena ada pirnya di dalam. Lah langsung bisa dinetralkan. Persyaratan dia bisa netral kalau roda belakang tidak bergerak. Oke ya, mungkin ini istilahnya penjelasannya, nanti biar dirakit dulu sama Mas Adi. Rakit di bentar. Nah, jadi tadi ya dia dipisahkan dulu giginya, terus kemudian habis dipisah giginya, oke ini kameranya tak pegang nih. Nah, nih, oke Mas Adi, dirakit Mas Adi. Pisahkan dulu ya. Pertama dipisahkan dulu. Yang di main shaft berarti giginya kecil-kecil. Ini teman-teman, kalau yang di poros utama atau main shaft itu ada giginya, ini ada gigi matinya, asnya. Kalau di counter shaft ini nggak ada giginya, polos. Kalau di motor bebek gini enak, ringnya gede-gede, ada yang kecil-kecil. Rakitnya poros utama dulu Mas. Poros utama dulu. Ya belajar dari poros utama. Oke, poros utama pertama kita pasang gigi. Itu kan ada gigi 1, gigi 3. Gigi 1 yang ini, yang gigi mati ini gigi 1. Ya. Jadi saya ulang, di poros utama gigi satunya yang paling kecil, yang paling besar gigi terakhir. Nah, wes pasang. Gigi 1 terus gigi 3. Terus dikasih ring. Habis ring terus pengunci, sirklip. Ini sirklip, kenapa kok ada sirklip? Karena yang dipasang itu ada gigi bebas. Kalau di sebelah gigi bebas, pasti kalau ada gigi bebas ada sirklip, pasti ada ring. Nah oke, terus kemudian gigi mati geser. Nah itu perhatikan, kalau dibalik bisa ndak? Nggak mungkin bisa, karena posisinya kan dia nggak terlalu besar. Nah ya pasang, kenapa nggak ada ring? Karena gigi mati geser. Nah gigi mati geser, nggak perlu ada ring. Langsung pasang kancingan lagi, sirklip. Kenapa kok sirklipnya jaraknya jauh? Harus ada jarak ya, karena di situ ada gigi mati geser, sehingga biar giginya bisa bergerak, bergeser ke kanan dan ke kiri. Nah itu ya. Nah, coba digeser, geser. Nah supaya bisa bergerak, makanya ada jarak. Nah habis itu setelah gigi mati bebas, mati geser, ada gigi bebas, harus dikasih ring pengaman. Ring pengaman, pasang gigi bebas, baru ring. Nah itu kan ring pengunci, biasanya kan nggak pernah lepas karena memang di situ di sisi ringnya dikasih penyetan. Nah ini sudah jadi nih. Ini teman-teman perhatikan ya. Oke, yang pertama di poros utama sudah, ini gigi mati, sebelahnya gigi bebas, sebelahnya mati geser, ini gigi bebas, sudah jadi. Oke, yang kedua Mas Adi, di poros lawan. Poros lawan itu counter shaft. Pasang ring dulu, habis ring terus gigi bebas. Nah, terus karena gigi bebas mau sebelahnya ada sirklip, maka dia harus dipasang ring dulu, ring pengaman, baru kancingan. Oke, wes masuk kancingannya. Oke ya, gigi bebas, ring, baru kancingan. Kemudian gigi mati geser dipasang. Nah, setelah gigi mati geser, di sini kan udah ada sirklip nih ujungnya. Ini ya tunjuk sing ini ya.
Ini kan enggak ada kancingan lagi nih. Ini ya, jadi posisinya nggak ada kancingan, maka dia harus dikasih ring. Nah, ring, kemudian gigi bebas, di situ ada kolar atau bos, baru dipasang gigi bebasnya. Nah, ringnya pasang sekalian, ringnya luar, ring luarnya yang ada penyetannya tadi. Nah, itu pasang. Bebek relatif lebih mudah, pengerjaannya lebih mudah, giginya ya cuman kayak gitu. Sebetulnya spot atau bebek spot sama bebek sama aja. Nah, kemudian gigi yang kedua, nomor 2 aslinya gigi 2 ya, ini kan gigi 2. Nah, ini kita pasang apa dulu? Ring dulu, karena di bawahnya kan ada kancingan itu. Ada kancingan, kita pasang ring dulu. Habis ring terus yang ring tebal, ring cincin buat stoppernya. Nah, itu stoppernya coba perhatikan, itu dibalik posisinya. Jadi bukan di atas, coba masukkan di. Nah, posisinya seperti itu. Bukan istilahnya apa ya? Nah, ini benar ini posisinya. Coba dilepas lagi nih stoppernya. Kenapa kok ringnya alasnya itu? Nah, di situ karena ini sebagai pengaman. Ring yang lebar ini ring tebal lebar ini, dia berfungsi sebagai pengaman untuk stoppernya. Kalau stoppernya ini nanti dia nggak dikasih ring lebar itu, dia kan nggak bisa dudukannya di situ. Oke, dipasang. Oke, berarti selesai. Nah, terus digandeng no. Oke, nah sekarang gantian Mas Adi. Ya, ini kan sudah dirakit, kan gampang Mas Adi ya. Gampang lah. Gampang. Penting ngerti dasar ya. Nih, ini sama kayak kemarin. Artinya apa? Yang di depan ini kalau di poros lawan ini gigi bebas, pasti di mensapnya ini gigi mati. Kalau di seberangnya ini gigi mati geser, seberangnya pasti gigi bebas. Intinya gini, gigi mati selalu bersebelahan dengan gigi bebas dan berhadapan dengan gigi bebas. Kalau gigi mati, dia akan berhadapan dengan gigi bebas dan bersebelahan dengan gigi bebas dan berhadapan dengan gigi bebas. Tak balik ya. Ini sama ya. Jadi kalau nanti kita masang di motornya kan kayak gini. Ini di poros utama giginya kecil-kecil. Kalau giginya kecil-kecil, nomor 1 gigi yang paling kecil di poros utama, gigi terakhir pasti yang paling besar. Artinya 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Ya. Terus di poros lawan yang paling gede gigi 1 ini. 1, ya toh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau teman-teman ngelepas motor apapun, Mbak, peduli merek opo ae, kalau dilepas gigi yang paling kecil yang poros utama pasti nomor 1. Nah, terus gini, ini saya sudah jelaskan ada gigi mati, seberangnya pasti gigi bebas, sebelahnya gigi bebas. Kalau gini gigi mati geser, ini kan mati geser, sebelahnya pasti gigi bebas ini juga gigi bebas. Nah, depannya pasti gigi bebas karena ini mati geser. Nah, ini. Nah, intinya kalau motor bebek itu lebih mudah ya, mati bebas, mati geser bebas, mati bebas, mati geser bebas. Kalau sebelah sama, kalau bebas, mati geser bebas, ini mati. Sudah. Jadi nanti masangnya ini sama. Kalau ini stoppernya ini sama. Kalau ada R sama ini hurufnya ada R sama L. Ini kan nggak ada tengahnya, ini cuma 2, L sama R, ini nggak kelihatan, harus terlalu lawas. Jadi L itu left, bak mesin sebelah kiri, dekat dengan bak mesin sebelah kiri. R itu right, dekat bak mesin sebelah kanan. Nah, nanti ketika kita pasang jadinya kan istilahnya apa? Ini yang paling dekat dengan bak mesin kanan mana kan gitu. Ini apa ini? R berarti gini sini. Ini R. Gini. Ya, jadi nanti ini harus garis gini baru kita masukkan ini asnya. Kalau dia nggak bisa berarti oh iya, ini kalau nggak bisa segaris berarti dia
nggak pas masangnya. Coba kita balik gini. Nah, masangnya angel kalau nggak enak. Nah, setelah kita pasang, nah di sini kan ada stopper tadi. Teman-teman mungkin perhatikan ini ya. Ini kan ada stopper gini. Dia posisinya seperti ini ketika masang. Ini ada cowakan ini. Ini loh. Nih. Ya, jadi ketika dia berjalan masuk gigi 4, ya, dia nanti akan masuk ke sini. Tapi begitu dia motor berhenti, dia keluar. Nah, ini langsung bisa muter lagi. Kalau ini ditahan, ya bisa muter kan enggak iso. Ditahan. Oke ya, mungkin transmisi ini kalau bebek relatif lebih mudah. Saya ulang bahwa kita kalau bongkar pasang transmisi tidak usah susah. Karena apa? Yang penting satu kuncinya tahu gigi mati geser, gigi bebas. Saya ulang, gigi mati, gigi bebas, gigi mati geser ya. Ada 3 gigi. Poros utama ada giginya, gigi mati. Poros lawan asnya polosan. Terus kemudian yang paling penting adalah setiap ada gigi bebas, ada kancingan, pasti ada ring pengaman. Nggak mungkin nggak ada. Kalau gigi mati geser, nggak perlu ada ring, langsung kancingan. Jadi poinnya adalah jangan takut ringnya hilang atau apa. Kalau tahu kuncinya bahwa setiap gigi bebas bersebelahan dengan seal clip, pasti ada ring. Oke, mungkin ini bisa membantu teman-teman dan bisa buat belajar. Kalau emang teman-teman kemarin yang banyak, saya kenapa kok pakai bahasa Indonesia, emang banyak masukan dari teman-teman pakai bahasa Indonesia Pak, banyak yang nggak tahu. Oke, hari ini mudah-mudahan bisa buat belajar teman-teman. Selamat belajar.